Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai ke anak cucuku, dan jadikanlah aku orang yang bertaubat kepadamu, sungguh aku termasuk orang yang muslim. Wahai kaum muslimin rahimakumullah, kita telah tiba di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang seluruh amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka dari itu di bulan yang suci ini, mari bersama kita menjalankan berbagai hal kebaikan, berbagai amal positif yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran dan telah dimaktubkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita adalah amalan-amalan, baik itu amalan yang kecil maupun amalan yang besar. Namun seringkali amalan yang sedikit atau amalan yang ringan banyak terlupakan oleh para kaum Islam, kaum muslimin. Padahal banyak amalan-amalan kecil yang berpahala besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu majelis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada peserta majelis, "Siapakah di antara kalian yang hendak bekerja dari pagi hingga petang, dari pagi hingga siang, hingga waktu zuhur, dan aku berikan 1 qiraat?" Maka dalam hal itu yang mengangkat tangan adalah kaum Yahudi. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada majelis sidang peserta tersebut, "Siapa yang bersedia bekerja dari waktu siang hingga waktu asar akan aku berikan 1 qiraat?" Maka dalam hal itu kaum Nasrani mengangkat tangan dan bersedia bekerja. Yang terakhir Rasulullah menanyakan kepada forum tersebut, "Siapa yang bersedia bekerja dari waktu asar hingga tenggelam matahari?" Maka Rasulullah langsung menjawab bahwa itu adalah umat Islam, dan Rasulullah akan memberikan 2 qiraat untuk umat Islam. Ya, kaum Yahudi dan Nasrani tersebut merasa tidak diadili. Mereka menyampaikan bahwa kami bekerja dalam waktu yang lebih lama. Lantas mengapa imbalan kami hanya 1 qiraat, sementara umat Islam tadi mendapatkan 2 qiraat? Rasulullah menjawab, itulah keutamaanku dan keutamaan umat Islam yang telah dimaktubkan Allah dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, jangan kita sia-siakan. Perbanyaklah beribadah untuk beriman kepada Allah, karena berbagai amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 amalan ringan namun berpahala besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yakni amalan mengatakan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal ibadah oleh Allah yang Rahman, yakni kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbuatan yang kedua, amalan ringan kedua yang bisa mendatangkan pahala yang besar, yakni mengikuti muazzin di dalam azannya.
Azan akan dilakukan setiap menjelang sholat fardu berjamaah. Dari Abdullah bin Amru bin As meriwayatkan, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar muazin sedang melafazkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin tersebut. Kemudian bersolawatlah kalian atasku, karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat atasku, 1 kali solawat akan dibalas oleh 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampaikanlah wasilah, maka wasilah tersebut akan menjadi penolong kita di yaumil akhir kelak dengan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, perilaku amalan ringan ketiga yang berpahala besar, yakni wudhu dengan sempurna dan berdoa setelah wudhu. Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, barang siapa berwudhu dengan sempurna, kemudian selesai wudhu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan pintu surga yang jumlahnya 8. Masya Allah. Bayangkan kaum muslimin, hanya dengan melafazkan doa setelah wudhu, 8 pintu surga terbuka oleh Allah untuk kita. Kemudian perilaku atau amalan ringan keempat yang berpahala besar di mata Allah, yakni membaca Al-Quran, kitabullah, dan bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 pahala kebaikan. Dan setiap 1 pahala kebaikan tadi akan dikalikan oleh Allah menjadi 10. Masya Allah, luar biasa, 1 huruf Al-Quran 1 pahala dikali 10. Bayangkan, dalam 1 surah ada beratus hingga beribu ayat yang akan kita bacakan. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, amalan ringan kelima yang mendatangkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni 2 rakaat yang kita lakukan sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan kaum muslimin, dunia begitu luas, banyak kemegahan di dalam dunia, tapi kalah hanya dengan 1 amalan, yakni 2 sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh. Maka dari itu, hal-hal tersebut mari 5 amalan tadi bersama kita lakukan, kita implementasikan di bulan yang penuh maghfirah, penuh keberkahan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan betapa banyaknya pahala yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah adalah senantiasa merasa sedih, merasa rugi apabila ada perilaku amalan kecil yang mendatangkan pahala namun tidak dilakukan oleh orang tersebut. Maka dari itu, marilah kita menjadi orang yang sedih apabila kita ketinggalan jatah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap, kepada Allah saya memohon ampun. Kepada kaum muslimin sekalian saya memohon maaf. Semoga kita menjadi umat Islam yang mendapat keberkahan penuh pahala dari Allah, dan semoga kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar di malam bulan suci Ramadan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.